apa? Eh, aku mau langsung to the point aja ya. Boleh. Aku mau nawarin sesuatu nih. Tawarin apa? Jadi aku tuh punya kenalan dan kebetulan aku juga udah bergabung lama nih sama orang ini. Nah, aku tuh mau ngajak kamu dan kalau bisa dibilang nih keuntungannya bisa berkali-kali lipat. Mau join nggak? Tapi kan banyak yang itu tuh sama aja kayak investasi gitu kan. Kebanyakan kan investasi tuh banyak penipu. Yang kali ini enggak kok. Kebetulan kan aku juga udah join bertahun-tahun sama orang ini dan aku juga udah dekat sama orang ini dan aku juga udah nganggap dia tuh kayak aku udah mempercayai banget sih. Nah, jadi aku tuh mau ngajak kamu, mau nggak? Emang itu sistemnya kayak mana? Gampang kok. Di awal kamu buat ngambil, kamu bisa ngasih berapa aja, boleh cash, boleh TF, tapi kayaknya TF aja deh. Nah, nanti kalau beberapa minggu, seminggu atau 2 minggu, kamu bakal dapat uang itu lagi dalam jumlah 2 atau 3 kali lipat. Keuntungannya lebih gede dari yang kamu tabung di aku sama orang itu. Tapi bener kan itu nggak nipu-nipu? Enggak kok, kalau kamu masih takut atau ragu, kamu bisa TF ke aku aja. Nanti aku kasih ke orangnya. Gimana? Oke, nanti aku TF ya ke kamu. Iya. Oke, berarti jadi join ya. Iya. Kalian ada lihat Putri nggak? Bukannya udah 2 minggu ya nggak masuk? Ih, mungkin dia cuti nggak sih? Sakit mungkin. Bisa jadi sih. Kenapa emangnya Hil? Gak apa-apa. Aduh, kok nomornya nggak aktif ya? Mana sih dia nih? Lihat. Mahasiswa kelola investasi bodong, korban 400 orang, kerugian 20 miliar. Coba putar. Ke informasi lain, pemirsa, ratusan warga Bengkulu merugi hingga 20 miliar rupiah setelah ikut investasi bodong. Pemilik investasi bodong adalah seorang mahasiswi. Puluhan korban investasi bodong mendatangi kediaman pemilik investasi, Ananda Baru, Kecamatan Lais, Bengkulu Utara. Mereka menuntut pengembalian dana dan keuntungan 20% atas investasi yang telah dijanjikan. Itu di Bengkulu kan? Iya nggak sih? Nggak salah dengar kan? Iya, itu. Bengkulu. Bukan Putri kan itu? Putri namanya tadi. Dia ngasih Investasi ke bodong Putri adalah tuh seorang 5 juta. Karena dia tuh nawarin kan investasi. Katanya tuh terpercaya, tapi ternyata di telepon nggak ada aktif. Mana ya? Hai Siti. Kamu mana nih? Kebetulan banget, aku mau cari kamu sih sebenarnya. Ya, aku pas banget gak sih ketemu di sini. Mau apa ya? Sip, aku mau tanya sesuatu deh sama kamu. Boleh? Oh, udah tahu belum sih kabar kalau ternyata di Bengkulu itu ada kasus yang namanya investasi bodong. Hah? Investasi bodong itu bukan kasus korupsi ya sekarang? Bener banget, itu masih salah satu kasus korupsi Siti. Yang itu yang ngelakuinnya mahasiswa atau siswa atau bahkan masyarakat. Biasanya ibu-ibu tuh biasanya gencar-gencarnya nggak suka investasi gitu. Nah, yang lebih parahnya lagi teman-teman, yang terlibat dalam investasi bodong ini adalah mahasiswa. Hah? Mahasiswa? Iya. Ya membantu kalau seumuran kita dong. Benar, seorang kita tahu. Ya ampun, bukannya mahasiswa tuh tugasnya ngikuti hal yang positif, belajar. Karena kan orang tuanya udah pontang-panting nih nyari biaya. Malah ngikutin hal-hal investasi bodong gitu itu enggak banget nggak sih, Kak? Tapi sih, kamu tuh jangan salah ya, justru mahasiswa itu memiliki potensi tinggi untuk terjadinya korupsi. Wih, parah banget sih, Kar. Tapi kita sebagai mahasiswa harusnya kita punya peran penting dong ya dalam mencegah hal seperti itu. Ada nggak nih
tips biar mereka tuh nggak gampang terhasut gitu Nakar. Baiklah teman-teman, karena kita seorang mahasiswa biasanya gampang banget nih terhasut sama Ya, omongan gampang teman. banget sih. Terus diajak teman investasi kita mau aja. Jadi tipsnya yang pertama, kita itu jangan mudah terhasut. Lalu sebelum kita mau melakukan sesuatu, kita cari tahu dulu dong yang kebenarannya itu seperti apa. Data yang valid berarti Iya, ya, Kak. kita harus Iya, cari bener datanya banget. valid atau tidak. Nah, bener banget nih teman-teman. Berarti yang pertama itu ada kita harus mencari sumber yang valid, dan yang kedua itu kita jangan gampang terhasut nih. Apalagi banyak kan kayak apalagi orang-orang yang belanjanya suka shopping gitu ya kan. Iya, benar. Kayak Bagi mahasiswa. ini ada nih taruh uang 5 juta kan misalnya, langsung nih tiba-tiba beberapa minggu kemudian langsung nih hilang orangnya. Iya. Otomatis uangnya juga lenyap dong, karena tadi tipu daya hasutan dari teman-temannya. Walaupun udah akrab, kita jangan percaya sama orang-orang yang kita anggap dekat. Tiba-tiba apa coba uang kita lenyap, orang tua kita susah nyari biaya. Jadi intinya kita harus stop investasi kayak gini, kita juga harus stop korupsi. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, Menciptakan lingkungan bebas korupsi. Yang kedua, membentuk gerakan memberantas korupsi. yang ketiga, kita tidak boleh mudah terhasut walaupun dengan orang terdekat sekalipun. Yang keempat, melakukan pendidikan anti korupsi yang dimana ini bisa berupa seminar, sosialisasi. Dan yang terakhir, sebelum bertindak, carilah info yang valid. Saya Yuda Pratwi, saya Kananda Putri, Saya Gari Lestari, Saya Siti Amelia Putri. Saya Presiden Destina Wulandari. kami, mahasiswa Kota Nasional Kes Bengkulu, mendukung pendidikan budaya anti korupsi. Bersama kami, Stop korupsi!